Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Davito. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear data dan koefisien korelasi dan cara penggunaannya pada Excel. Sebelum kita pada Excelnya, kita perlu mengetahui apa itu regresi. Regresi linear data sederhana adalah metode statik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap faktor variabel akibat, atau bisa juga dengan X dan Y. Regresi linear data sederhana atau disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramaian atau prediksi tentang karakteristik maupun kualitas. Model persamaan linear sederhana ini merupakan Y dan A tambah BX, yang dimana Y besar ini merupakan variabel responsis atau variabel akibat, dan X ini merupakan variabel prediktor atau penyebab. A nya ini merupakan konstanta dan B nya ini merupakan koefisien regresi. Nilai A dan B dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali dalam kurung lagi sigma X kuadrat dikurang X sigma X dikali sigma XY per, atau dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. B nya merupakan dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat tutup kurung dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Selanjutnya, koefisien korelasi. Apabila garis regresi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapatkan koefisien arah B, maka determinasi R kuadrat ditentukan dengan rumus, atau kita dengan cara cepatnya kita bisa mengkuadratkan R nya itu sebagai fungsi koefisien penentu atau determinasi. Seberapa besar kemampuan variabel besar dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungan dengan regresi. Di sini saya memiliki sebuah data pada Excel dengan cara kita bisa mengolahnya menggunakan regresi dan koefisien korelasi. Saya memiliki sebuah data kelas yang dimana pretest X dan posttest Y. Pertama-tama langkah yang kita lakukan, kita melakukan penjumlahan dengan rumus sum seperti ini kira-kira. Enter. Selanjutnya, untuk mencari X-nya kita bisa menggunakan cara seperti sama dengan klik pretest pada bagian awal subjek pertama, kita kali dengan posttest subjek pertama, maka menghasilkan 2107. Nah, cara cepatnya kita tinggal mendragkan ke bawah seperti ini. Nah, cara untuk mencari X kuadratnya
kita tinggal menggunakan cara seperti ini. Mengklik pretest subjek pertama, kita kuadratkan 2, hasilnya seperti ini. Terus kita drag lagi ke bawah, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Jadi kita telah mendapatkan nilai XY nya 102337 dan nilai X kuadratnya itu 92659. Nah, untuk mencari nilai A dan B nya kita tinggal mengikuti rumus tadi yang setelah saya kasih tahu, atau rumus yang telah ada di Excel ini, dengan cara seperti sigma Y nya itu merupakan ini dikali dengan X kuadrat dikurang dengan X dikali dengan XY dibagi jangan lupa tutup kurungnya, dibagi dengan N nya itu merupakan jumlah dari subjek atau variabelnya yaitu 20 dikali dengan X kuadrat dikurang dengan X, terus kita kuadratkan. Nah, kira-kira hasilnya itu 6,373388208. Variabelnya yaitu sama, tinggal masukkan rumus 20 dikali XY dikurang dengan X dikali dengan Y, itu kita bagi 20 dikali X kuadrat dikurang dengan X ini, itu kita kuadratkan kurung, maka X nya itu 1,012346703. Tentunya kita masukkan yang ini sebagai formalitas doang sebenarnya. Nah, untuk mencari R ini kita bisa menggunakan rumus korelasi persen yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, dengan cara persen seperti ini. Kita pisahkan area keduanya ini, kemudian kita tekan enter. Nah, maka menghasilkan 0,975246,022 dengan koefisien yang sangat kuat. Nah, untuk mencari R kuadratnya, ya kita tinggal mengkuadratkan R nya ini dengan cara sama dengan klik R nya, untuk kita kuadratkan 2. Nah, maka menghasilkan 0,951104803. Selanjutnya kita bisa membuat suatu grafiknya menggunakan sketcher. Di insert, pertama-tama kita blok dari pretest X dan Y nya ini sampai ke bawah, terus tekan sketcher ini yang pertama. Nah, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan bentuk yang bebas atau chart stylenya. Nah, saya lebih suka yang warna kuning atau warna hitam atau warna kuning aja deh. Nah, chart layoutnya kita menggunakan yang ke-9. Karena apa? Karena di sini telah disediakan bentuk dari variabel Y nya ini dan R kuadratnya. Dan ini sudah betul. Nah, ini kita atas kita ganti dengan
grafik regresi. Ini retest. Dan ini post test. Nah, guna grafik ini kita bisa memprediksi suatu nilai Y-nya ini apabila terdapat subjek atau variabelnya itu bertambah satu ya. Misalnya variabelnya itu 20. Maka kita tambahkan 20 di sini sehingga nanti akan menghasilkan nilai Y-nya berapa gitu. Nanti kita bisa meramal atau membuat kemungkinan untuk mencari subjek yang pertama, subjek selanjutnya, dan apabila itu ada tambahan ya, atau terdapat variabel lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.